Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Septian dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah atau ujian tengah semester dari Data Warehouse atau OLAP. Mungkin dari sesi 1 sampai sesi 7 materi yang dia bahas itu meliputi konsep data warehouse. Lalu arsitektur dan komponennya, model dimensionalnya, dan desain logical dan physical data warehouse. Mungkin juga ada proses ETL, secara konsep juga ada parallel execution yang digunakan mungkin untuk meningkatkan performa pengolahan data. Seluruh materi ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem bisnis intelijen. Jika kita melihat kondisi perusahaan yang saat ini, mungkin hampir semua aktivitas menghasilkan data yang mulai dari transaksi, penjualan, data pelanggan, data stok produk, aktivitas lainnya, itu masalahnya masih tersebar dan belum menjadi satu centralized data, dan banyaknya sistem yang berbeda sehingga sulit digunakan untuk dilakukannya analisis dan visualisasi. Nah, oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sebuah mekanisme yang mampu mengintegrasikan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan lainnya. Nah, di sini peran data warehouse itu sangat penting untuk menjadi pusat penyimpanan dan pengolahan data ataupun centralized data. Nah, di sini untuk mendukung kebutuhan analisis bisnis lainnya. Nah, untuk data warehouse ini mungkin aku coba sedikit jelaskan. Data warehouse ini merupakan sebuah tempat penyimpanan data yang dirancang khusus untuk kebutuhan analisis, lalu dan kebutuhan pengambilan data dan pengambilan keputusan. Nah, berbeda dengan database operasional yang digunakan untuk transaksi harian, data warehouse menyimpan data historis, menyimpan data log, dan menyimpan data lainnya, itu berbeda. Mungkin karena masih menjadi satu dari database satu database tersebut. Nah, menurut Bill Inmon, data warehouse memiliki 4 karakteristik yang mungkin menjadi ciri khasnya. Yang pertama ada subject oriented. Di sini fokus pada area bisnis tertentu. Yang kedua ada integrated, data dari berbagai sistem menjadi satu atau menjadi centralized. Lalu ada time variant, menyimpan data historis jangka panjang, mungkin bisa juga kita melakukan retensi data. Lalu ada non volatil, data tidak sering diperbarui atau dihapus. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan e-commerce mungkin memiliki data pelanggan ya, data pelanggan yang berkebutuhan untuk sistem CRM, nah, data transaksi pada sistem penjualan, data stok barang, data pada sistem inventory, dan jika ketika data tersebut berdiri sendiri dan tidak menjadi satu atau tersebar, itu akan menjadi kesulitan melihat gambaran bisnis secara keseluruhan. Nah, function data warehouse di sini untuk menggabungkan seluruh data sehingga manajemen dapat mengetahui produk terlaris, perilaku pelanggan, hingga tren penjualan. Nah, manfaatnya ini bisa mendukung analisis bisnis, menyediakan laporan yang lebih akurat, serta membantu pengambilan keputusan strategis. Nah, untuk arsitektur dan komponen datanya, arsitektur data warehouse ini menggambarkan bagaimana data mengalir dari sumber data hingga informasi yang siap dianalisis, lalu data berasal dari berbagai sistem operasional yang kemudian diproses menggunakan ekstrak, transform loop atau ETL proses yang sedikit kita kenal, itu dibersihkan dan disesuaikan ataupun di-matching datanya. Setelah itu datanya disimpan pada repository data warehouse yang ada ataupun object storage. Nantinya data tersebut akan divisualisasikan oleh BI tools dan reporting. Setelah itu untuk datanya sudah divisualisasikan dan lain-lainnya, itu seperti dashboard laporan maupun analisis OLAP, ini struktur ini mungkin sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jika dianalogikan, arsitektur data warehouse ini mirip seperti proses produksi di sebuah pabrik. Data mentah yang berasal dari berbagai sumber berperan sebagai bahan baku, ETL prosesnya itu menjadi sebuah proses pengolahan bahannya, lalu sedangkan data warehouse ini sebagai gudang penyimpanan yang nantinya kita simpan secara terorganisir, mungkin berbeda dengan pembagian skema ataupun pembagian table ataupun pembagian field lainnya. Tanpa arsitektur data yang baik, mungkin data yang masuk akan menjadi tidak konsisten, menyebabkan laporan-laporan itu tidak bersih atau tidak matching, dan
tidak bagi perusahaan itu sangat tidak menguntungkan dan tidak baik secara operasional dan efisiensi. Lalu untuk model dimensional, di sini pendekatan yang paling banyak digunakan dalam data warehouse. Model ini terdiri dari fact table. Mungkin fact table ini yang menyimpan data numerik dan dimension table yang menyimpan informasi deskriptif. Salah satu bentuk yang populer yaitu dengan model star schema. Model ini pengguna dapat menganalisis data berdasarkan berbagai sudut pandang, misal penjualan berdasarkan waktu, produk ataupun wilayah ataupun area ya. Struktur yang sederhana juga membuat proses analisis menjadi lebih efisien. Sebagai contoh, jika perusahaan ingin mengetahui total penjualan produk tertentu pada bulan tertentu atau periodik tertentu, maka data tersebut dapat diperoleh dengan menghubungkan fact table dengan dimension table yang relevan. Karena mungkin mungkin struktur tabelnya sederhana, tapi proses pencarian informasinya menjadi lebih cepat dan dibandingkan database transaksi biasa. Alasan mengapa model dimensional ini banyak digunakan, itu karena fokus utamanya bukan pada efisiensi transaksi, melainkan kemudahan analisis. Dengan kata lain, model ini dirancang untuk membantu pengguna bisnis memahami data tanpa harus memiliki kemampuan teknis database yang mendalam. Setelah model dimensional dibuat tahap berikutnya yakni desain logical and physical. Desain logical menjelaskan struktur data secara konseptual seperti tabel dan relasinya, sedangkan desain physical berfokus pada implementasi teknis. Di dalam database pada tahap physical dilakukan pengaturan penyimpanan, indexing, dan optimisasi performa agar data warehouse mampu menangani volume data yang sangat besar. Untuk perbedaan kedua tahap ini dapat dianalogikan seperti proses pembangunan rumah. Desain analogical ini juga bisa kita sebut atau kita gambarkan seperti blueprint yang menjelaskan jumlah ruangan, posisi pintu, posisi jendela, tata letak ruangan. Lalu sedangkan desain fisikal itu adalah proses pembangunan rumah secara nyata menggunakan material dan teknik konstruksi yang sesuai. Dalam data warehouse sendiri, kedua tahap ini sangat sama-sama pentingnya desain desain tersebut. Nah, desain logical ini memastikan kebutuhan bisnis sudah terwakili dengan baik. Sedangkan desain fisikal memastikan sistem dapat berjalan stabil, cepat, dan dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Nah, di sini ada proses ETL. Proses ETL ini proses yang paling penting mungkin dalam data warehouse karena yang akan menentukannya kualitas data yang akan dianalisis. Tahap pertama ini ekstrak. Nah, ekstrak di sini mengambil data dari berbagai sumber source data. Lalu tahap kedua ini adalah transform. Di sini fungsinya membersihkan data, menyesuaikan data agar konsisten. Lalu tahap terakhir ada proses load, ini memasukkan data yang diproses ke dalam data warehouse ataupun ke gudang yang kalau bisa kita analogikan. Nah, jika ETL ini dilakukan dengan baik, maka kualitas analisis dan pengambilan keputusan akan meningkat secara signifikan. Seringkali masalah dalam sebuah organisasi itu bukan disebabkan oleh kurangnya data, tapi karena kualitas pengolahan data yang buruk. Misalnya, terdapat nama pelanggan yang di yang ditulis berbeda pada 2 sistem, yaitu mungkin dari proses sistem A dan proses sistem B itu berbeda, terdapat juga data transaksi yang duplikat ataupun redundant data. Nah, jika data tersebut langsung dianalisis tanpa dilakukan proses transformasi, maka hasil analisis akan menjadi tidak akurat atau tidak presisi. Nah, karena itu ETL sering disebut sebagai fondasi kualitas data. Prinsip sederhananya yaitu garbage in ataupun garbage out. Jika data yang masuk buruk, maka informasi yang dihasilkan juga akan buruk. Nah, sebaiknya jika data yang masuk bersih dan konsisten, maka hasil analisis akan lebih dapat dipercaya dan konsisten dan mungkin secara data bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga ada parallel execution. Seiring bertambahnya volume data, data warehouse membutuhkan sebuah teknik untuk peningkatan performa. Ini salah satunya adalah parallel execution. Konsep ini mungkin beberapa proses berjalan secara bersamaan sehingga waktu pemrosesan itu menjadi lebih cepat. Teknologi ini juga banyak digunakan pada sistem big data modern saat ini karena mampu meningkatkan efisiensi dan skalabilitas ketika menangani jutaan hingga miliaran data dari berbagai sumber. Nah, sebagai ilustrasi,
Bayangkan terdapat 1 juta data yang mungkin harus kita proses dan dalam satu proses itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, apabila data tersebut dibagi ke beberapa prosesor atau worker yang bekerja sama secara bersamaan atau sharing load, itu akan waktu pemrosesan dapat berkurang secara signifikan. Nah, inilah alasan mengapa konsep parallel execution ini sangat penting dalam lingkungan bisnis saat ini ataupun modern. Perusahaan saat ini menghasilkan, banyak jumlah data yang sangat besar setiap hari sehingga dibutuhkannya teknologi yang mungkin mampu memproses data secara cepat, tepat, dan informasinya relevan serta dapat digunakan untuk kebutuhan bisnis. Nah, mungkin sebelum aku tutup, mungkin sebagai kesimpulan, data warehouse ini merupakan komponen utama dalam bisnis intelijen yang berfungsi sebagai pengintegrasian data dari berbagai sumber atau source data untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebutuhan bisnis lainnya, mulai dari perancangan model dimensional, desain logical and physical, hingga proses ETL dan mungkin secara mekanisme prosesnya juga ada parallel execution. Seluruh tahapan ini saling mendukung dalam menghasilkan sistem analitik yang cepat, akurat, dan mungkin dapat diandalkan dalam perusahaan. Jika dilihat sebagai satu kesatuan, seluruh materi dari sesi 1 dan sesi 7 sebenarnya menggambarkan siklus pembangunan data warehouse yang mungkin proses ini dimulai dari memahami konsep dasar, merancang, membuat model data, mengimplementasikan desain, mempersiapkan data melalui ETL, hingga mengoptimalkan performa menggunakan parallel execution. Nah, melalui pemahaman ini, terdapat seluruh data tersebut terhadap seluruh data tersebut, kita dapat melihat bahwa keberhasilan bisnis intelijen ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas perancangan, pengolahan data, defined system dan pemilihan teknologi lainnya. Nah, oleh karena itu data warehouse menjadi aset strategis yang sangat-sangat membantu organisasi untuk menghasilkan keputusan, menghasilkan visualisasi, reporting data, yang akan nantinya membantu sebuah organisasi menjadi lebih maju dan berkembang. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam segi materi, dan jika ada suara masuk dari rekaman ini, mungkin mohon dimaafkan, karena kan mungkin secara pelakuan recording ini mungkin dilakukan di rumah, jadi mungkin ada suara-suara yang tidak enak didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.